Entah kenapa, aku ngerasa kalau kamu itu memang bukan jodohku. Jaket ini memang sulit sekali untuk melupakan kamu. Aku selalu teringat sama kamu dengan jaket ini, Wahyu. Kalau Wahyu itu takut kehilangan Mbak Nada. Tapi sayang loh, baru lagi jatuh cinta, sudah terluka. Sudah cukup, Aldo. Aku nggak mau dengar lagi apapun tentang Wahyu. Kamu itu nggak ngerti. Kenapa mesti Nada yang dihukum, apalagi Nada itu harus dikirim ke Mesir? Kan, Paki, kalau emang dia pengen mencari orang paling bersalah di pesantren ini, orang itu adalah gue. Berarti kan gue yang harus dihukum, gak perlu Nada. Aisyah, harus berapa kali aku harus bilang sama kamu, Mas Najib itu ndak ada, gak tahu kemana. Alah, ngomong karo kowe iki bikin aku gregetan. Ndak mudeng-mudeng. Kalau aku ndak eling kalau kamu ikut sedulurku di pesantren, wes tak uyek-uyek nambimu iku. Wes terpulah. Aku akan selalu mendoakan kamu, Wahyu. Papa lihat saja nanti apa yang terjadi dengan Wahyu. Pasti penuh kejutan. Tadi gua di ruang batik ketemu sama Denisa. Kata Denisa, ini punya lo. Jadi jaket ini ada di Nada? Pantesannya gue cari-cari gak ada. Dari siapa, Em? Nanti Mas Wahyu juga akan tahu sendiri kok kalau udah melihat isi di dalamnya. Mbak benar-benar mau ngelupain Mas Wahyu. Memang berat, Nis. Berat sekali buat Mbak ngelupain Wahyu. Gue selama ini udah coba bersabar yang ngadepin. Karena lo selalu nyalain gue. Jangan sampai batas kesabaran gue habis. Wahyu subuh, Najib maghrib itu tidak pernah takut sama siapapun. Kecuali sama Gusti Allah dan kedua orang tuaku. Sama Pak Ki Abdullah, sama Dek Nada. Karena aku selalu ingin melindungi. Assalamualaikum. Jangan aja takut. Pesalon. Mbak benar-benar mau tinggalin kita semua. Terutama Mas Wahyu. Kalau boleh saya usul, kenapa Pak Yai tidak menikahkan Wahyu dan Dek Nada saja? Toh mereka sudah saling mencintai, Pak Yai. Bagaimana saran dan usulan saya, Pak Yai? Toh saya melihat perkembangan Wahyu di pondok pesantren ini semakin hari semakin positif. Kalaupun masih ada kekurangan dan masih ada yang belum berkenan, saya yakin masih bisa diperbaiki. Lagi pula Wahyu itu kan tipe anak yang masih mau belajar. Rohim, Nggih, Mas Bro. aku minta sampean mengawasi lingkungan sekitar. Aku ndak mau kalau sampai begundal Wahyu itu menerobos masuk dan mengganggu pembicaraanku karo Pak Ki Abdullah. Kalau bisa sampean sampai titik darah penghabisan usahanya. Waduh, kok sampai titik darah penghabisan, Mas Bro? Sisain dikit aja ya. Ndak bisa. Karena aku mau mengadakan konferensi meja bulat karo Pak Ki Abdullah. Ini masalah penting, Him. Jangan main-main sampean. Nggih, Mas Bro. Are you ready? Ready kok. Baca bismillah, Mas Bro, biar lancar semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus pantang mundur. Aku ndak mau Nada itu berangkat ke Mesir. Aku juga, Mas Bro. Aku ndak mau, Him. Semangat, Mas Bro. Maju terus, pantang mundur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Insya Allah, Cip. Bapak khawatir sama kamu, Cip. Bapak takut ada apa-apa sama kamu. Insya Allah, Cip.
tenang Pak. Pak Kiai tenang ya. Ustaz Najib, Masya Allah, Ustaz Najib kemana saja 2 hari ini menghilang dari pesantren. Semua santri dan para ustadz mengkhawatirkan Ustaz Najib. Bahkan mencari-cari kemana Ustaz Najib pergi. Matur nuwun, semuanya sudah mengkhawatirkan saya. Tapi alhamdulillah saya tidak apa-apa, baik-baik saja. Kemarin saya meninggalkan pesantren itu karena saya tafakur. Masya Allah. Mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan sama Pak Ki Abdullah. Apa Tajib? Apakah benar Denada itu mau pergi ke Mesir? Benar, Jib. Rencananya memang mau berangkat itu 1 minggu lagi. Tapi mendadak ibunya Nada minta dipercepat. Dalam 2 hari ini. 2 hari lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Wahyu mau kemana tuh? Buru-buru banget, mau tak temani. Gak perlu. Gue pengen ke rumah Pak Kiai. Gue benar-benar gak terima kalau kepergian ada dipercepat. Mas Wahyu. Mas. Memangnya kenapa toh kalau kepergiannya Mbak Nada tuh dipercepat? Sama aja toh, mau 2 hari lagi, mau seminggu, Mbak Nada tetap akan pergi toh. Man, lo kan tahu sendiri, gue itu lagi nyusun strategi supaya Nada itu gak jadi pergi. Tapi kalau dipercepat, mustahil rencana gue bisa berjalan dengan lancar. Pokoknya gue mau protes. Pak Kiai itu benar-benar gak adil sama gue. Mas, percuma. Mas Wahyu itu mau ke rumah Pak Kiai, mau teriak-teriak sampai nangis darah. Pak Kiai itu nggak akan pernah ngerubah keputusannya. Dia itu kalau udah bilang A, Mas, pasti A. Lagian Mbak Nada juga setuju-setuju aja kepergiannya dipercepat. Pokoknya gue masih tetap gak setuju. Dan gue gak terima. Nada pergi dari sini. Mas, aku tahu Mbak Nada itu cinta matinya Mas Wahyu. Tapi sekarang lebih baik Mas Wahyu itu mengikhlaskan kepergian dia, Mas. Mas Wahyu harus percaya, hidup mati, jodoh itu semua di tangan Allah. Lo gak usah ngebujuk gue ya? Mas, aku udah ngebujuk. Tapi aku berusaha untuk menenangkan Mas Wahyu. Sabar, Mas. Sekarang lebih baik Mas Wahyu itu berdoa untuk kesembuhan dan keselamatan Mbak Nada. Ya, Mas Wahyu harus percaya, dia nggak akan kemana-mana. Walaupun mesti terpisah sampai ke ujung dunia. Yang namanya jodoh tuh nggak mungkin ketuker, Mas. Jadi Mas Wahyu tenang aja, nggak usah emosi. Astagfirullahaladzim. Yo, kenapa gue jadi emosian kayak gini? Astagfirullahaladzim. Mending sekarang Mas Wahyu menenangkan diri dulu, Mas. Sabar. Sholat malam. Curhat sama Allah. Pak Ustadz Mahmud tuh pernah bilang, kekuatan doa sangatlah dahsyat. Siapa tahu dengan Mas Wahyu berdoa, Allah itu menggerakkan hati Pak Kiai Abdullah supaya tidak jadi memberangkatkan Mbak Nada pergi ke Mesir. Yo. Lo bener, Man. Kalau gitu, gue pulang deh. Gue curhat habis-habisan sama Allah. Dan gue banyak-banyak berdoa. Biar hati gue lapang dan gue gak emosian kayak gini. Amin, alhamdulillah gitu dong, Mas. Itu baru namanya Wahyu Subuh, seorang rocker yang cadas. Makasih ya, Man. Walaupun umur lu jauh di bawah gue, ternyata pikiran lu lebih dewasa daripada gue. Sama-sama, Mas. Ya Allah, aku emang orang yang paling berdosa, ya Allah. Aku orang yang sering melalaikan kebesaran-Mu, ya Allah. Dan aku lebih mencintai orang lain daripada-Mu, ya Allah. Tapi aku gak pernah mengingkari-Mu, ya Allah. Jika semua yang aku alami di pesantren ini hukuman dari-Mu, ya Allah, aku terima, ya Allah. Dan aku berjanji,
aku akan berubah. Tapi tolong jangan pisahkan aku sama Nada. Karena aku sayang sama dia. Tolong ya Allah. Sekiranya perpisahan itu hukuman darimu juga ya Allah. Tolonglah bebaskan hukumanmu dariku ya Allah. Ya Allah, ampunilah hambamu ini ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Rencananya memang mau berangkat itu 1 minggu lagi. Tapi mendadak ibunya Nada minta dipercepat dalam 2 hari ini. Ya Allah, kenapa aku selalu kalah? Apa salahku ya Allah? Apa kekurangan aku? Aku yang selalu mencintai Dek Nada. Tapi aku tidak bisa mengungkapkan perasaanku sama dia. Mulutku tidak bisa bicara. Mulutku selalu terkunci kalau aku bicara dengan Dek Nada. Tapi tiba-tiba Begundal Wahyu itu bisa mengungkapkannya semua. Semua perasaannya sama Dek Nada. Aku kalah. Aku tidak ada maksud apa-apa. Aku hanya ingin menikah sama Dek Nada ya Allah. Tapi semuanya sudah diungkapkan terlebih dahulu sama Wahyu. Aku seperti laki-laki lemah. Aku seperti laki-laki tidak ada guna. Aku bisa tegas sama santri-santri. Aku bisa sangat tegas sama Begundal Wahyu. Tapi hatiku lemah kalau aku menghadapi kamu, Dek. Dek. Astagfirullahaladzim. Apalagi dia mau pindah ke Mesir, ya Allah. Aku semakin tidak kuat. Dia mau pergi ke Mesir, aku tidak ketemu dia. Udah Jip. Udah Jip. Jip, udah Jip. Sudah Jip, sudah Jip. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan seorang manusia, amal perbuatan seorang hamba itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena niatnya. Jika dia melakukan satu amal perbuatan, dia melakukan satu amal ibadah, dia niatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pahala yang akan dia berikan. Jika dia melakukan satu amal perbuatan, sekalipun amal itu baik luar biasa, tapi berharap sesuatu bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak memberikan apa-apa kepadanya. Satu waktu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang wafat meninggal dunia. Lalu kemudian para sahabat melihat, bertanya, dan kagum kepadanya. Menjadi orang yang mati di medan perang. Dalam pandangan para sahabat, dia adalah seorang syuhada. Dia seorang yang mati dalam keadaan syahid karena berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian apa yang Rasul sampaikan? Kelak nanti di hari kiamat, dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan, Ya Rabb,
Aku beramal, aku berjihad, aku berjuang, aku membunuh musuh-musuhmu di medan perang. Dan aku mendapatkan kedudukan syahid dengan aku wafat di dalamnya. Lalu apa jawaban Allah? Wahai hambaku, tidak. Sekali-kali tidak. Engkau berjuang, engkau berperang hanya untuk dikatakan sebagai seorang pemberani. Seorang patriot, seorang pahlawan. Dan itu semua sudah engkau dapatkan. Engkau sudah dipuji. Engkau sudah dipuja. Engkau sudah dianggap pahlawan. Tak ada lagi balasan apa-apa dariku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Perkara niat, lintasannya kecil, tipis, tapi mempengaruhi apa yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah. Seorang ayah namanya Luqman Al-Hakim. Satu waktu dia mengajak anaknya untuk jalan-jalan. Dia naik ke atas keledai. Berdua. Sampai di satu kampung. Orang membicarakan dia. Wah, dasar tuh. Orang gak tahu diri. Masa keledai kecil begitu dinaikin berdua? Ngobrol. Ya sudah. Kalau begitu, biar saya saja, kata Luqman, yang naik ke keledai. Kamu di bawah nuntun keledainya. Sampai di sebuah perkampungan lagi. Orang kampung lain mengatakan, dasar, ayah gak tahu diri. Masa dia naik di keledai anaknya suruh nuntun, suruh jalan kaki, salah lagi. Akhirnya musyawarah lagi, ya sudah nak, kamu saja nak yang naik ke atas keledai, biar ayah yang menuntun keledai. Sampai di perkampungan yang lain, orang kampung ngomong lagi, wah dasar anak kurang ajar, anak durhaka, masa bapaknya disuruh nuntun keledai sementara anaknya naik ke atas keledai. Akhirnya ngobrol lagi. Dari tadi pandangan orang gak ada yang benar. Ya sudah, kita turun saja berdua, keledainya kita tuntun. Sampai di perkampungan lain, orang kampung mengatakan, tuh orang dua-duanya gila, dua-duanya sableng, dua-duanya error. Ngapain nuntun-nuntun keledai? Punya keledai bukan dinaikin. Nah, kalau kita beramal karena seseorang, pusing kita. Yang kita pikirkan hanya untuk memuaskan pandangan orang lain. Tidak. Yang kita lakukan hanya untuk memuaskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara ciri orang yang ikhlas itu, ketika dia melakukan satu amal kebaikan, lalu dia dipuji, tidak membuat dia kemudian menambah kebaikannya. Artinya jangan karena dia dipuji lalu dia tambah kebaikannya. Dan ketika dia melakukan satu amal kebaikan lalu dia dicaci, dia dimaki, dia dibenci. Bukan kemudian membuat dia surut untuk terus melakukan kebaikan. Percuma saya ke masjid juga. Tidak ada orang yang hormatin saya. Tidak ada orang yang peduli dengan saya. Tidak ada orang yang melihat saya. Ke masjid nggak ke masjid sama aja. Tumbenan pakai baju koko. Masuk ke dalam masjid. Begitu keluar ketemu sama orang di luar. Waduh, siapa yang meninggal? Tumben-tumbenan karena pakai baju koko yang ditanyain siapa yang meninggal. Mikir dia, ya salah lagi aja dah. Ke masjid salah, nggak ke masjid salah. Jangan. Carilah nilai pandangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara ciri orang yang ikhlas. Atau yang lebih gampang lagi, ketika kita melakukan sesuatu kebaikan, ibadah, dah jangan diingat-ingat lagi, jangan dilihat lagi, jangan diharapkan lagi. Apa yang sudah kita lakukan, kita sudah berikan, ya sudah, ikhlaskan saja. Seperti kita masuk ke dalam WC, ya, masuk ke kamar kecil,
ke kamar besar, kita buang air. Waduh, nikmat ngebuang sesuatu dari apa yang sudah kita nikmati. Tuh yang masuk makanan murah, makanan mahal, makanan berharga di restoran yang hebat harganya. Tapi begitu masuk ke tempat pembuangan, dengan santainya kita lepas. Bleng. Boro-boro mau mengharapkan kembali itu apa yang sudah kita buang. Kita ngelihat aja ogah, melihat saja kita tidak mau. Nah, kira-kira begitulah analogi orang yang ikhlas. Tidak ada yang diharapkan. Tidak ada yang dia minta. Setelah dia melakukan dan memberikan sesuatu kepada orang lain. Kecuali hanya meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan Allah titipkan di hati kita perasaan yang ikhlas. Yang segala apa kita lakukan di dunia ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cukuplah Allah yang memberikan balasan buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Siap. Mau apa kamu kesini? Gue pengen ngomong sama Pak Kiai. Dok, ada tamu kok nggak disuruh masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Wahyu, kenapa? Mau bicara sama Bapak? Apa benar? Nada akan berangkat 2 hari lagi. Iya. Ibunya Nada minta keberangkatannya dipercepat. Pak Kiai, gue benar-benar nggak tahu lagi cara untuk yakinin Pak Kiai agar Pak Kiai membatalkan keputusan Pak Kiai itu. Pak Kiai, selama ini gue kan udah jujur sama lo untuk mengatakan isi perasaan gue. Gue gak ada bosannya untuk meminta. Tolong batalkan keputusan Pak Kiai untuk memberangkatkan Nada. Tolong Pak Kiai, jangan biarin dia pergi. Nggak emang ini semua penyebabnya gara-gara gue? Gue berjanji, gue gak akan berantem lagi sama Najib. Dan gue bakal belajar benar-benar di pesantren ini. Asalkan Nada jangan pergi. Gue mohon Pak Kiai. Gue mohon semohon-mohon. Ya udah, kamu bangun. Wahyu, Bapak menghargai itikat baik kamu.
Bapak percaya dengan janji-janji kamu, tapi beri kesempatan Bapak untuk berpikir. Karena nggak mudah memutuskan ini secepatnya, Wahyu. Ya wis, Wahyu. Sekarang kamu kembali saja ke kamar kamu. Betul, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Oim, Mas Bro. baru kali ini hatiku itu betul-betul tersentuh. Aku baru pernah setuju dengan pendapatnya Begundal Wahyu itu. Maksud Mas Bro apa toh? Aku ndak boleh egois. Aku harus membuang jauh-jauh permasalahanku dengan Begundal Wahyu itu untuk mempertahankan Dek Nada. Oh, jadinya Mas Bro sama si Begundal itu berdamai. Je. Mau ndak mau, suka ndak suka, aku ndak mau berdamai dengan Begundal Wahyu itu. Kalau sampai dia masih mencintai dan mempertahankan Dek Nada. Waduh, piye tuh Mas Bro? Aku jadi bingung. Aduh. Aku hanya pura-pura berdamai karo Begundal Wahyu itu. Supaya Dek Nada itu ndak berangkat ke Mesir. Bodoh. Jen. Jadi Mas Bro cuma pura-pura dong berdamai, padahal tetap musuhan. Ya tak? Aku ndak bermusuhan dengan Begundal Wahyu itu. Cuman aku ndak setuju sikapnya. Dan aku selalu mempertahankan peraturan pesantren Darussalam. Ingat, aku ndak musuhan. Karena dalam Islam itu dilarang untuk bermusuhan sesama saudara. Duh, iya ya. Aku jadi bingung. Jadi makin mumet. Musuhan ndak, mau ndak mau. Alah, ndak ngerti aku. Ya wes lah. Terserah Mas Bro aja deh. Nah, apa kamu menangis, Dok? Bapak, maafin Nada, Pak. Nada udah bersalah sekali sama Bapak. Nada udah ngebohongin Bapak. Tapi Nada sebenarnya tidak bermaksud Pak untuk ngebohongin Bapak. Nada itu cuma bingung Pak dengan pilihan hati Nada sendiri. Di pihak lain, Nada ingin sekali Pak bertemu dengan Ibu secepatnya. Tapi di satu sisi lain juga Nada belum siap untuk ninggalin pesantren ini Pak. Maafin Nada Pak. Nada cuma bikin Bapak susah dan malu. Ya wis, bangun ya. Duh, dengar Bapak. Dari awal juga Bapak udah maafkan kamu. Bapak tahu kalau hati kamu itu masih ragu-ragu. Cuma yang Bapak sayangkan, kenapa kamu nggak mau berterus terang menuturkan hati kamu yang sebenarnya? Kenapa kamu menyakiti diri kamu sendiri? Kalau kamu terus-menerus biarkan perasaan kamu ini, bisa-bisa kamu akan menjadi bagian orang yang munafik, Nuk. Astagfirullahaladzim. Ya udah,
Alhamdulillah kamu sudah berterus terang. Ya, sekarang tenangkan dirimu. Ya. Benci, Pak. Bapak mau pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahyu mana sih? Ini dari pagi nggak dari kamarnya. Kali dia lagi nyari Nada kali ya. Kan Nada sebentar lagi berangkat. Bukannya itu, Do. Gue cuma khawatir kalau si Wahyu tuh sampai ketemu si Najib. Bisa gawat. Bawahnya kan berantem terus tuh anak. Kita tenang aja. Dok, Nisa tuh. Jantung abang berdebar. Jiwa abang melayang. Layangan kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Denisa, cariin sama Mas Aldo. Iya, katanya mau diajakin jalan ngeliat bulan. Tapi jangan kayak semalam, pakai lari maraton segala. Denisa, jangan didengerin ya. Mereka itu belum pada makan. Mulut lu, Jadi Dok. agak-agak gimana gitu. Halus. Udah, Dok, lu di sini aja sama Nisa, biar gue sama Rere yang cari Wahyu. Ya? Ya udah deh, gue di sini aja ya. Emang itu kata gue. Ya udah. Ya, Denisa, jagain Bang Aldo-nya. Oh, Denisa, cahaya matahariku, rembulan di saat gelap. Ya wes, Mas. Nisa permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Denisa, tunggu Denisa. Denisa, aku pengen minta maaf Denisa. Masalahnya kemarin, Mas Aldo salah jemput. Mas, aku tuh tadi nggak nyangka loh, Mas Wahyu berani melakukan hal seperti itu. Sampai rela sujud di depan Pak Kiai. Tadi tak lihat Pak Kiai itu sampai terharu loh, Mas. Lagian cuma itu yang bisa gue lakuin untuk mempertahankan Nada biar nggak pergi. Gimana lagi? Tapi apa Mas Wahyu itu benar-benar serius toh? Mau belajar agama dan belajar menaati semua peraturan yang ada di pesantren Darussalam ini? Ya serius lah, Man. Yang ada dosa gue segunung ngebohongin Pak Kiai. Tapi Mas. Tapi apa lagi? Tapi Mas, yang mengajarkan santri baru untuk belajar agama dan menaati semua peraturan pesantren Darussalam itu Mas Najib. Najib? Iya. Serius lo, bukan Ustadz Mahmud? Bukan Mas, itu sudah berlangsung secara turun-temurun. Setiap ada santri baru, pasti Mas Najib yang mengajarkan. Berarti Mas Wahyu itu bakalan jadi muridnya Ustadz Najib. Waduh, aku nggak bisa ngebayangin Mas. Udah, mendingan Mas Wahyu itu jadi konconya aja lah. Tambah lagi satu permasalahan. Dek Nisa, gimana Dek Nisa? Jawabannya yang semalam diterima enggak? Mas Aldo, maaf, Nisa lagi sibuk. Jadi Mas Aldo nggak usah ganggu Nisa dulu. Aduh, Dek Nisa, jangan digantung-gantung seperti ini dong Mas Aldo. Udah, Waalaikumsalam. Monggo. Udah enak digantung-gantung seperti ini, seperti baju. Ayo Dek Nisa. Mas Aldo nggak bisa seperti ini. Semenjak kepulangan Mas Aldo sama Dek Subuh, Mas Aldo selalu kangen sama Dek Nisa, selalu kepikiran sama Dek Nisa. Makanya pas Aldo balik lagi ke sini, Mas Aldo emang kangen sama Wahyu. Tapi itu cuma alasan aja untuk ketemu sama Dek Nisa. Dek Nisa, jangan lihat Mas Aldo seperti ini.
lihat Mas Aldo pasti ATM. Yo, dijawab dong Dek Nisa. Toh juga nggak ada yang denger kok. Ya, ini rahasia kita berdua. Dijawab yo. Hujan. Mas Bejo. Mas Aldo. Allah itu maha tahu. Sampean baru niat aja, Allah sudah tahu. Ya, Mas, ngapain di sini? Sudah Mas, cukup. Nggak usah ngeracunin santriwati di sini. Yo, itu perbuatan dosa. Sampean inget nggak pesan saya tadi malam? Ya toh? Kalau ada laki-laki dan perempuan sedang berdua-duaan, yang ketiga itu pasti setan. Dan nantinya pasti terjadi perbuatan zina. Itu dosa Mas, ucap Mas, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Mas Bejo, aku ini nggak ngapa-ngapain. Lagian Mas Bejo itu ngapain sih tiba-tiba nongol, tiba-tiba nongol. Udah kayak ongol-ongol, tau nggak? Dari semalam aja nongol lagi. Mas Bejo ini mau ngapain sih? Mau mata-matain aku ya? Astagfirullahaladzim. Lu jangan seujon sama gue. Ya? Karena gue bukan James Bond yang suka mata-matain orang. Sekarang lu balik ke kandang, ya. Kalau ndak, gue laporkan ke Pak Kiai Abdullah. Mau lu? Iya Mas. Lu mau kemana? Lewat depan Mas. Depan bukan sini, ini jendela. Lewat sana. Iya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Ono apa tuh, Mas? Mas bro, mukanya jadi culun, udah nggak kayak sinak lagi. Dia itu sedang terkesima memandang aku tiba-tiba sudah ada di hadapannya. Jin. Oke, gue emang akuin. Gue emang gak suka sama lo. Menurut gue lo itu monster. Monster yang gak serem tapi bergaya pengen serem. Makanya gue enak ngeliat lo. Dan sebaliknya, gue tahu lo gak suka sama gue kan. Kalau lo ngerasa gue ngerebut nada dari lo. Bagus. Kalau akhirnya sampean mengerti perasaan Najib Maghrib yang sebenarnya. Tapi keadaan kita berdua sekarang lagi genting. Lo gak mau kan kehilangan nada. Dan lo tahu salah satu penyebabnya apa? Permusuhan kita. Bagus. Kalau akhirnya sampean juga mengerti kondisi itu. Jadi sekarang sampean mau apa? Gue pengen kita berdamai. Lo gak mau kehilangan nada kan? Tidak usah memutarbalikkan fakta. Sampean yang tidak mau kehilangan nada. Iya. Gue emang gak mau kehilangan nada. Apalagi sampai dia dikirim ke Mesir. Baiklah. Kalau untuk permasalahan itu aku setuju. Aku tidak mau jadi biang keladi yang menyebabkan Dek Nada pergi ke Mesir. Mas bro, jangan damai aja, dipikir-pikir dulu. Hei, Mas Rohim, sampean tuh ndak usah ikut campur. Ini bukan urusan sampean. Sampean aja ikut campur anak kecil. Wes. Lo nunggu apa lagi? Lo nunggu apa lagi? Hah? Apa lo nunggu
sampai Nada dikirim ke Mesir ya? Ya wes. Aku akan salaman karo sampean. Tapi ingat, aku ndak mau kalau sampean mencium tanganku. Aku ndak sudi. Ya dia mencium tangan buketek. Assalamualaikum. Gimana, Wahyu? Jadi kalau ada apa-apa, jangan segan-segan. Tanyakan sama aku, ya? Iya. Sama-sama. Assalamualaikum, Pak Kiai. Waalaikumsalam. Aduh, Bapak senang ya. Lihat kalian kebaikan. Jadi sedang apa kalian di sini? Kita sedang membicarakan soal pembangunan pesantren Darussalam ya. Luar biasa. Nah, itulah. Kalau kalian itu bersatu, bikin sesuatu juga enak. Punya inisiatif lebih banyak. Itu Bapak suka sekali kalau begitu. Betul, Pak Kiai. Akhirnya saya sama Wahyu Subuh tadi sependapat. Sudahlah, yang sudah-sudah, kedepannya kita bangun bersama. Oh, iya. Karena saya berpendapat, buat apa kita bermusuh? Saya, Wahyu Subuh, ada Rohim, ada Arman, dan santri-santri yang lain. Kalau menjadi satu, bergabung, insya Allah banyak ide-ide yang cemerlang. Dan saya yakin pesantren Darussalam itu akan semakin maju ke depannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah, luar biasa. Bapak doakan semua ini biar lancar ya. Ya wis, kalau gitu Bapak tinggal dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita harus nyakitin Pak Kiai. Ternyata kalau mereka berdua itu akrab, asik juga ya, Mas. Asik apa nih? Nah itu, terlihat padu ya. Padu apaan nih? Ya itulah, wes lah. Ngarang kowe. Serius, Mak. Wahyu sama Najib berdamai. Iya. Man, gue gak percaya ya omongan lo. Nah kita semua kan tahu kalau Wahyu sama Najib itu udah kayak kucing sama tikus. Nah kalau ketemu aja udah pasti berantem, nggak mungkin mereka berdamai. Setuju gua mau Peng. Yalah, piye toh iki? Masa pada nggak ada yang percaya kalau Mas Wahyu sama Mas Najib itu sudah berdamai? Mas, aku ini rela bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, demi para rocker yang ada di muka bumi ini. Aku rela deh kalau bohong, dikutuk jadi batu. Mereka itu sampai peluk-pelukan di depan Pak Kiai Abdullah. Tapi sayangnya nggak pakai salam metal ya. Denger ya, Wahyu sama Najib itu nggak bisa disatuin. Mereka itu udah musuh abadi, Man. Lo bener deh, gue juga nggak percaya Man, si Wahyu bakal ngelakuin itu. Kecuali nih ya, dia punya alasan yang kuat. Kenapa dia mesti bisa sampai berdamai sama si Najib? Betul. Nah ini, tak kasih tahu penyebabnya apa. Itu semua gara-gara Mbak Nada. Nada? Iya. Tahu nggak? Mas Wahyu itu takut ditinggal sama Mbak Nada ke Mesir. Mungkin Mas Wahyu mengira gara-gara dia itu suka bertengkar dengan Mas Najib untuk merebutkan Mbak Nada. Siapa tahu aja dengan mereka berdamai Mbak Nada itu udah jadi pergi ke Mesir. Gitu. Masuk akal juga sih, Pen. Udah kayak parpol aja, damai gara-gara alasan politik. Kalau itu emang alasannya, gue salut sama Wahyu. Dia baik berkorban buat Nada. Itu namanya cinta sejati. So tau lo Man. Sampean berdua ndak punya cinta sejati ya. Aku ini masih punya loh. Sopo? Mbak Melani. Mbak Meni. Melani. Iya, lo sama Meni tuh pas, hitam sama hitam. Minggu loh. Waduh, ngece. Pak Pak Kiai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Loh. Kok kalian kesini? Katanya sedang merencanakan kemajuan pesantren. Udah. Bapak nggak akan mengganggu kalian. Monggo.
Iya Pak Kiai, soalnya ada yang pengen dijelasin. Apa meneh rencana itu? Gak usah, Bapak gak mau ikut campur, ya? Bukan, tapi yang mau dijelasin soal nada. Masalah nada? Ono apa nada? Gini Pak Kiai, Wahyu Subuh ini berharap Pak Kiai membatalkan keberangkatan Dek Nada ke Mesir. Karena kita berdua yakin alasan keberangkatan Dek Nada ke Mesir itu karena permusuhan kita yang tidak pernah berhenti. Tapi alhamdulillah, akhirnya saya bersama Wahyu Subuh sepakat untuk mengakhiri semua dari permasalahan itu. Betul Pak Kiai, gue sama Najib udah gak bakal berantem lagi kok. Dan gue pikir kayaknya dengan ada yang ada di sini, dia bisa membantu untuk membangun pesantren yang seperti Pak Kiai pikirkan. Ya belum tentu juga. Bapak juga harus tanya Nada. Dia mau nggak? Bersedia nggak? Kalau saya diberikan izin, saya bersedia menjelaskan semuanya sama Dek Nada. Betul Pak Kiai. Yang kita perlukan sekarang adalah restunya Pak Kiai. Restu apa? Hah? Iya, restu agar Pak Kiai membatalkan keberangkatan Nada. Wahyu, kalau itu masalahnya, Bapak kan sudah bilang, Bapak harus pikir-pikir dulu. Gak bisa seenaknya menjawab, ya? Ya wis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita nggak boleh berhenti nih buat ngeyakinin Pak Kiai. Ayo kita sholat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, Nisa masih berat buat Mbak pergi ke Mesir. Nisa ndak bisa, Mbak. Ya emang omongan orang tua itu harus didengar. Tapi kalau kita berat ngelakuinnya, kita harus pikir-pikir lagi, Mbak. Sini, duduk dulu. Mbak tahu dan Mbak juga ngerti. Tapi Mbak udah mutusin, Mbak akan tetap pergi. Apa Mbak udah nyesel sama keputusan Mbak? Ini saya yakin Mbak, Pak Kiai pasti bisa bersikap bijaksana. Dia pasti mau buat Mbak tetap tinggal di sini. Keputusan Mbak sudah bulat, Nis. Yang penting Mbak udah mengutarakan semua isi hati Mbak. Mbak tuh nggak mau jadi orang yang munafik. Ya meskipun nanti Mbak berangkatnya dengan berat hati, tapi itu semua semata-mata untuk menyenangkan hati Bapak dan Ibu. Sudah. Yuk, sekarang mendingan kamu temenin Mbak. Kita ke ruang batik. Ya. Wes, Mbak. J, sampean serius ngomongnya itu. Jangan mencela-mencela loh, Im. Itu kalau mencela-mencela begini isu di pesantren sini. Kalau ngomong kamu nyebar-nyebar terus kamu salah, bahwa Wahyu Begundal telah damai sama Mas Bro, bikin geger pesantren sini loh, Im. Jangan sembarangan kalau ngomong. Tak wak lambe musan kok. Duh. Mas Ustadz kok gitu? Mas Ustadz, aku ini ngomongnya serius.
Tenanan nih, jangan-jangan Mas Ustadz tuh nggak percaya selama ini aku ngomong serius, dianggap bercanda. Terus gara-gara bibirku ini, terus dianggap bercanda. Orang serius toh, udah mungkin dong aku ngomong nggak serius. Ya bukan begitu. Saya mikirnya karena bibirmu itu loh, domble wae sih. Tuh kan, tadi baru dibilangin gara-gara bibir. Apa hubungannya ngomong serius sama bibir? Ayo sama. Tapi saya tetap nggak percaya, Him. Si Begundal Wahyu itu damai banget sama Mas Bro. Waduh. Piye toh Mas Ustadz? Mas Ustadz, aku tuh ngeliat dengan mata kepalaku sendiri. Si Begundal Wahyu itu dan Mas Bro tuh berdamai. Dan gak cuma jabatan tangan doang. Lo ngapa lagi? Mas Ustadz mau tahu? Hah? Yakin? Yakin. Gini nih. Wahyu, kita berdamai yo. Masa begitu sih, Len? Masa timun makan timun, Len? Iya, neraka tempatnya. Kan bukan mukanya. Iya. Bu, aku juga nggak ngerti Mas Ustadz. Dan aku juga prihatin dengan berdamainya si Begundal itu sama si Mas Bro. Waduh, kalau gitu Mas Bro sudah nggak jadi anggota Doi DM dong kalau gitu. Apaan? Daftar orang yang dimata-matai deh dong, gitu ya. Sekarang Mas Ustadz aja deh, terserah. Coba, sekarang kamu mikir. Terus kita mau kerja apa lagi kalau Mas Bro sama si Begundal Wahyu itu udah damai, ayo. Nah iya ya. Ayo mikir, ayo. Aku jadi bingung. Duh, apaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ye panggil saya. Iya, Mut. Ada apa Pak Ye ya? Ada yang perlu Bapak bicarakan sama kamu. Kamu punya waktu toh? Insya Allah Pak Yai, dengan senang hati. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Najib. C. Wahyu. How are you, brother? Baik bro, ini yang namanya salam perdamaian rocker. Masya Allah. Saya nggak salah lihat nih. Wah, enggak Ustadz Mahmud. Ustadz Mahmud pasti tidak salah lihat. Ini benar-benar kenyataan. Alhamdulillah, saya bersama Wahyu Subuh sudah menyadari kekhilafan kita selama ini. Dan akhirnya kita berdua sepakat untuk membangun pesantren Darussalam ke depan agar lebih maju. Amin. Betul. Menerima segala kelebihan, melupakan segala kekurangan. Amin. Alhamdulillah, saya teringat dengan kisah yang pernah terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Umar bin Khattab sebelum memeluk Islam, wah luar biasa. Beliau menjadi musuh yang menentang perjuangan dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begitu sudah memeluk Islam, Umar bin Khattab menjadi seorang sahabat yang berada di barisan terdepan untuk membela Allah dan Rasulnya. Nah, mudah-mudahan dengan persahabatan yang terjalin antara Ustadz Najib dan Wahyu hari ini, insya Allah akan memperkuat persaudaraan kita di pondok pesantren ini. Akan memperkokoh apa-apa yang selama ini terasa retak. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Nah, Najib, Wahyu, kalian sudah dengarkan penuturan dari Ustadz Mahmud. Nah, jadi kan begitu indahnya persahabatan, ya. Bapak cuma pesan sama kalian, banyak-banyaklah ibadah dalam persahabatan ini. Ya wis, Bapak ada yang ingin dibicarakan dengan Ustadz Mahmud di dalam. Tak tinggal ya. Assalamualaikum. Tapi Pak Kiai, nanti aja urusan kamu kita lanjutkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Sampean seharusnya bicara tadi langsung sama. Sampean santri senior. Alah, permasalahan ini tidak ada pengaruh santri senior atau junior. Ada sih, bisa diberikan waktu. Alah, sampean bilang aja takut.